salah satu ayat. Ayatnya adalah wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi dan Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi dikabulkan atau belum dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah Ta'ala, yaitu beriman serta mengerjakan amal soleh. Jadi semua doa itu tergantung dari unsur amal soleh itu juga, iman, amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semuanya untuk bisa berkumpul di sini. Itu patut disyukuri karena ketika kenikmatan itu hilang saja sedikit baru terasa betapa istimewanya kita bisa diberikan kesehatan, melangkah dengan gagahnya, bisa hadir di sini Thalabul Ilmi bersama dengan pemirsa di rumah juga Ustaz ya. Insyaallah. Bersama saya Irfan Hakim, bersama dengan Ustaz Danu, inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan. Ini ada yang datang dari Ciamis, ada yang dari Depok, ada yang dari Cirebon, semuanya semangat. Tadi ada yang ngasih oleh-oleh ke kita Ustaz, itu dari Ciamis ya? Iya langsung. Nuhun ya, terima kasih ya. Kembali kasih, kirain kembalian sini. Oke, nih sebelumnya saya mau bacain pantun, boleh nggak? Boleh mulu, ibu mah baik banget ya. Coba ya, jalan-jalan bareng Pak Bambang. Ih, belum tentu Pak Bambangnya cakep kok. Cakep-cakep aja Pak Bambang, cakep. Jalan-jalan bareng Pak Bambang, insya Allah cakep. Pak Bambang itu suaminya Bu Iroh. Kalau kita ragu jangan bimbang. Ayo kita sholat istikharah. Cakep, tepuk tangan. Ustaz, keutamaan sholat istikharah. Itu ketika kita bimbang, ada di dua pilihan minimal kita minta pada Allah berikan pilihan yang paling tepat. Seperti itu betul? Kalau selama ini saya ngamatin sholat istikharah itu boleh. Silahkan dikerjakan boleh. Tetapi bagi kita yang masih emosinya itu ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah, sholat istikharah itu ya hanya dapat sholatnya, bolehnya itu. Tapi kalau hatinya? Ketetapan hatinya susah. Karena faktor emosi. Jadi momennya memilih nih. Makanya saya memilih gadis A sama gadis B. Ya, saya memilih. Saya gadis A dan gadis B ini sebenarnya saya sudah tahu A itu kayak apa, B itu kayak ini emosi sebenarnya sudah. Nah, pada waktu saya itu ya karena kita muslim kita sholat istikharah. Lah nanti yang paling dekat yang menurut kita itu enak, itu yang muncul nanti. Bukan dari Allah lagi, justru dia yang keinginan dia. Keinginan dia yang muncul. Jadi berarti kalau kita istikharah itu ada keikhlasan, pasrah dengan... Nah, itu bagi orang yang memang dia emosinya stabil. Jadi tidak ada nafsunya. Tidak ada nafsu, ya. Jadi nggak ada nafsu, mamanya. Nah, itu boleh silakan sholat istikharah. Dan itu pun nanti yang selama ini saya ketahui, biasanya setelah sholat istikharah ini juga belum tentu itu dijawab oleh Allah Ta'ala. Karena begini, jadi itu kan memilih ya. Memilih itu bukan terus kita sholat terus kemudian ada jawaban dari Allah Ta'ala. Jawabannya bentuk apa sih? Melalui, kan ini cerita orang nih, ini belum cerita saya nih. Iya. Jawabannya bisa dalam bentuk mimpi, Betul, katanya loh ya. Iya. Atau lebih seneng dengan salah satunya, katanya kan gitu. Iya, aku yang dengar yang dua-duanya itu. Iya. Nah, ini belum, ini masih emosional manusia. Karena semua doa kita itu tergantung dengan salah satu ayat. Ayatnya adalah wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi dan Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi dikabulkan atau belum dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah Ta'ala, yaitu beriman serta mengerjakan amal soleh. Jadi semua doa itu tergantung dari unsur amal soleh itu juga, iman,
amal sholat. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Oke, sebelum kita lanjutkan, berdiri yuk Bu yuk. Bapak juga berdiri yuk, berdiri dulu. Berdiri. Aduh, mana berat lagi berdirinya ya. Yang ikhlas ya Bu ya. Oke, coba, iya 1, 2, udah, iya. Pegang pundak sebelah kirinya, teman sebelah kiri. Ibu pakai bingung kiri, yang mana kiri ya? Yang kiri. Ibu ke kiri, pegang, pakai dua. Pegang, Bapak juga ya, alhamdulillah. Sudah kayak main kereta apian. Balik arah. Pijit lagi, alhamdulillah. Ibu kenapa di tengah jadi dirubung itu? Sudah, oh kameramen mau udah, terima kasih Bapak, terima kasih, tepuk tangan. Ibu yang di depan kasihan ke kameramen, kasihan kameramen gak saya pijitin. Iya Allah Ibu. Kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Ntar ada yang langsung aja ya Ustaz. Hah? Maaf. Tadi saya pecah fokus konsentrasi. Saya nggak berani loh. Ustaz. Mbak, maju ke depan yuk. Yuk sini. Kan pegang mikrofonnya, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa namanya? Nama saya Ibu Tuminah. Dari mana? Dari Lampung Timur. Lampung. Oke. Ibu Tuminah datang sini dengan siapa? Sama suami. Suaminya ada. Sini ya, kasih mikrofonnya. Ibu Tuminah bersama dengan suaminya. Kenapa Bu Tuminah? Saya sering kesurupan. Kenapa kesurupan? Kalau kan ikut ruqyah gitu, ruqyah masal. Pasti kesurupan, nggak tahu. Ikut ruqyah masal. Emang ikut ruqyah masal sebelumnya berasa seperti apa? Enggak, ini tulangnya kayak sakit gitu. Belakang, ini leher belakang, kepala belakang Kayak itu. ditusuk-tusuk, dadaku kayak ditusuk-tusuk. Dada juga ditusuk-tusuk. Sudah lama. Setelah punya anak itu. Kapan itu? Berapa tahun anaknya sekarang umurnya? Ya habis nikah. Habis nikah. Nikah udah berapa lama Mas? Udah 10 tahun. 10 tahun. Jadi kurang lebih 10 tahun ini sebelum nikah tidak pernah sakit. Pas sudah nikah tiba-tiba sakit, tengkuk. Sering kesurupan. Kakinya kesemutan. Kesemutan. Tangannya kesemutan. Kesurupan kalau apa Mas? Biasa istri. Paling kalau marah-marah. Hah? Marah-marah. Kok marah-marah? Iya. Kalau ada apa-apa marah. Iya. Kesurupan. Heeh. Gitu iya. Gak sadar kayak. Gak sadar. Marahnya sadar. Sadar, nggak Sadarnya mau ngakuin aja dulunya. Marahnya sadar. Tapi habis Sadar marah. nggak? Ayo jujur Mbak Tuminah. Kalau marah dulu waktu awal sama suami sadar nggak? Pas marahnya. Marahnya. Aku benci sama Ustadz, takut. Benci sama Ustadz. Takut. Aku pergi aja deh. Sini aja. Aku takut Ustadz. Sini, Ntar pegang aku mati mic-nya. deh. Aku disuruh dukun Ustadz. Disuruh dukun kenapa? Aku katanya mau dibikin lumpuh. Sama siapa? Sama dukunnya. Kenapa dibikin lumpuh? Nggak tahu. Ada cowok yang suka sama dia nggak mau. Cowoknya sakit hati. Ustadz. Rimba ini mati. Kalau sakit, kan ditusuk. Dadaku sakit, semua sakit. Tolongin aku Pak Ustadz. Ustadz. Aku mau keluar gak bisa. Kenapa nggak bisa? Sudah gini aja. Dengerin saya dulu, dengerin ya Jin, dengerin. Kamu sementara anteng dulu di dalam tubuhnya Mbak Tuminah mau? Nanti saya bantu keluarin mau? Iya. Serius? Iya Pak Ustadz. Kalau kamu sudah sekarang biarin Mbak Tuminah sadar coba. Mbak Mbak Tuminah. Tuminah? Iya. Oh iya sudah. Astagfirullahaladzim. Udah Mbak Mbak Tuminah. Tuminah. Iya. Iya. Sayang sama istrinya enggak? Sayang sama istri. Sayang sama suami. Sama suami. Iya saya. Sayang. Sayang. Iya. Suaminya juga sayang sama Mbak Sayang. Tuminah. Ah, Iya. sayang lah cari istri kayak gini susah. Iya. Udah enakan Mbak? Agak enakan? Dadanya?
Nanti dulu, belum. Aduh saya takut deh, saya kayak gini terus. Gak apa-apa ya. Mbak Ya, Mina, sudah. sebelum menikah dengan suami yang sekarang, dekat dengan orang-orang lain? Pernah? Iya banyak yang suka. Oh banyak yang suka, cantik. Ya sudah. Mau saya bantu doain Mbak Tumina? Mau ya? Oke. Dikit-dikit saya bantu nggak apa-apa ya? Ya. Astagfirullahaladzim. Belum. Kalau Ustadz takut banget. Kenapa? Takut lihat Pak Ustadz Mas pulang yuk Mas. Takut Mas pulang yuk. Ustad. Pak Ustadz baik, aku takut. Tuh kok malah baik. Saya udah mau gini-gini. nih. Ustad. Oh, iya. Aku nggak pengen di sini. Kamu ngajakin ke sini sih. Nggak apa-apa udah.